Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Persiapkan hati kita, arahkanlah hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Kasih di dunia akan berakhir, tapi kasih Bapa tidak pernah berakhir. Haleluya. Seperti
berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, untuk penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sungguh sudah terbukti, terlebih ketika Engkau memberikan anak-Mu Tuhan untuk mati bagi kami di salib, sehingga kami boleh memperoleh ketebusan. Dan kami bersyukur kalau pada sore hari ini kembali kami akan belajar tentang satu kata, kasih, yang seringkali mudah kami ucapkan tetapi sulit kami lakukan. Ya Tuhan, tolonglah kami sehingga pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan terus yang akan menuntun kami dan berbicara bagi kami semua, sehingga kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dituntun oleh firman-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya. Tema hari ini pendek ya, hanya satu kata Bapak Ibu. Apa? Kasih. KASIH gitu ya. Anak sekolah minggu nyanyi lagu ini semangat sekali, KASIH gitu ya. Kasih, kasih, kasih kata ya. Kasih. Mari kita Bapak Ibu buka di dalam 1 Korintus 13 sebenarnya ayat 4 sampai dengan 13. Tapi saya ajak Bapak Ibu membacanya mulai dari ayat yang pertama. Ya, demikian bunyi firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 9, ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu, kita bisa melihat pada bagian ini Rasul Paulus tengah menegaskan kepada setiap kita pentingnya kasih di atas semuanya. Jadi kalau kita baca di dalam pasal yang ke-12 Bapak Ibu, ya, di dalam pasal yang ke-12 ayat 31 dikatakan bahwa kita harus mengejar apa yang dinamakan dengan yang lebih utama. Apa itu yang lebih utama? Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama.
Apa itu jalan yang lebih utama Bapak Ibu? Ternyata Rasul Paulus membuka dengan kasih. Ya, karena banyak orang ingin mengejar karunia roh, tetapi Tuhan mengatakan kejarlah kasih itu. Jemaat di Korintus kurang menerapkan kasih Bapak Ibu. Sebagian daripada orang waktu itu tengah mengejar apa yang dinamakan dengan karunia. Di dalam pasal 12 ada karunia-karunia Bapak Ibu. Ada karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk dikatakan untuk menyembuhkan, karunia untuk menafsirkan, untuk bernubuat. Banyak Bapak Ibu ya di sana. Tetapi orang-orang terus hanya bisa membanggakan dan mengejar karunia-karunia itu. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana jemaat di Korintus adalah jemaat yang melayani. Tapi disayangkan mereka melayani bukan dengan kasih, tetapi dengan karunia yang mereka miliki. Dan mereka membanggakan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Oh, karunia yang aku punya loh lebih rohani. Aku bisa bahasa roh, kamu gak bisa. Aku bisa menyembuhkan roh. Ya, yang satu lagi berkata, aku bisa menyembuhkan, karunia menyembuhkan. Kalau ada KKR, banyak orang sakit, datang disembuhkan, katanya gitu ya. Ada lagi satu sisi berkata, oh enggak, yang lebih tinggi karunia bernubuat, tahu apa yang akan terjadi di depan, kayak gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, apakah semuanya itu benar? Rasul Paulus mengatakan, aku akan menunjukkan padamu jalan yang lebih utama. Apa itu Bapak Ibu? Kasih. Sehingga kita melihat di dalam pasal 12 dan pasal 14 Bapak Ibu, itu sama-sama menguraikan tentang karunia roh. 12 dan 14, di tengah-tengahnya ada pasal 13. Pasal 13 yang tadi kita baca tentang kasih. Bapak Ibu, apa sih arti semuanya itu Bapak Ibu? Mengapa Rasul Paulus tengah mengutarakan tentang karunia roh, tetapi di pasal yang ke-13 Rasul Paulus menekankan di sana tentang kasih. Karena kasih itu menjadi dasar segala-galanya Bapak Ibu ya. Kalau tadi firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, terus dikatakan itu nggak ada gunanya, seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia dan pengetahuan, memiliki iman memindahkan gunung, membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan memberi diri untuk dibakar. Tetapi dikatakan tanpa kasih semuanya tidak ada faedahnya bagiku. Ada pujian paduan suara ya. Apa kau memberi dengan kasih? Apa kau melayani dengan kasih? Apa kau kerja buat Tuhan dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi? Apa kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan kasih? Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi, ketika kita melakukan apapun, Tuhan inginkan kita menyertainya dengan kasih. Bapak Ibu, banyak definisi kasih. Kalau menurut Bapak Ibu, kasih itu apa ya? Kan kita sering yang ngucapin kasih. Definisinya apa? Artinya apa gitu Bapak Ibu? Kasih adalah titik-titik. Kasih adalah apa Bapak Ibu? Satu apa? Perasaan yang tulus mendorong seseorang itu untuk mengasihi, menghargai, berbuat baik tanpa pamrih. Jadi secara umum Bapak Ibu, kasih itu adalah rasa sayang yang mendahului kita bisa membahagiakan orang lain.
Jadi sebenarnya kasih itu bukan hanya karakter yang aktif, bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah karakter yang aktif. Itulah sebabnya dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-7 ada 15 karakter dari kasih. Jadi kasih bukan hanya sekedar perasaan, aku mengasihi kamu loh gitu ya, tapi nggak ada disertai dengan tindakan. Karena kasih ternyata adalah satu karakter yang sifatnya aktif. Nah, mari kita sama-sama belajar satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan kasih itu adalah sabar. Ada mungkin kita mengatakan, wong itu asabare minta ampun katanya ya. Walaupun diinjek, walaupun diapake menang. Apa itu sabar Bapak Ibu? Sabar itu adalah satu tindakan bisa menahan diri ketika dia disakiti. Dia tidak akan membalas dengan kejahatan. Atau dengan kata lain, sabar itu bukan tindakan yang tidak bisa marah, tetapi satu tindakan yang lambat untuk marah. Itulah sabar Bapak Ibu ya. Setiap orang bisa marah? Bisa. Tapi dia bisa tahan atau lambat untuk marah. Itu adalah sabar. Dia juga menahan ketika dia disakiti. Bapak Ibu, kemudian kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Ya, murah hati baik hati, suka membantu, suka memberi, suka menolong sesama. Perbuatan yang sangat berguna, perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu murah hati Bapak Ibu ya. Jadi satu tindakan yang suka membantu, menolong, bukan hanya memberi secara materi, tetapi tindakan-tindakan yang bisa menolong sesama. Kemudian Bapak Ibu, kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu apa di sini Bapak Ibu? Ya, tidak cemburu itu sama dengan tidak iri hati, begitu ya, lebih ke sana. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang lain lebih diberkati, lebih punya apa, begitu ya Bapak Ibu, kita mulai cemburu, iri hati, panas. Cemburu, iri hati, begitu Bapak Ibu ya. Jadi itulah kata cemburu. Nah, yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Apa itu tidak memegahkan diri? Adalah tidak membanggakan diri ya. Jadi kadang-kadang kasih itu membuat seseorang bisa merendahkan diri, bukan membanggakan diri, bukan memamerkan apa yang dia punyai dan seterusnya. Demikian juga sama ya di sini Bapak Ibu, kasih itu tidak sombong, begitu ya. Sombong itu apa sih? Kalau kadang-kadang kita sering ngomong, orang itu sombong, minta ampun gitu ya. Apa sih artinya sombong itu Bapak Ibu? Sombong itu orang yang suka besar-besarkan diri, melampaui keadaan yang ada, dan yang membuat orang lain itu ada di bawah kita. Jadi kita nempatkan diri kita di atas orang lain dan orang lain di bawah kita. Itu kata sombong Bapak Ibu ya. Jadi biarlah itu juga tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian apa kasih itu dikatakan apa? Tidak melakukan yang tidak sopan. Segala tindakannya adalah yang baik, bukan melakukan yang tidak pantas ataupun yang hina. Kasih akan membuat seseorang melakukan yang tepat, yang pantas bagi orang lain. Kasih itu tidak berlaku yang kurang ajar, ataupun kasih itu istilahnya bisa menempatkan diri. Itu artinya kasih tidak melakukan yang tidak sopan ya. Jadi sesuatu yang dilakukan adalah yang pantas, yang baik, bukan yang hina atau bersikap tidak pantas, tidak tepat kepada orang lain. Kemudian kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tadi saya bilang sama Bu Paidi, Bu, saya ini kepanasan loh Bu. Itu AC-nya 2 kok nggak dinyalain, saya bilang gitu. Wah Bu, nanti ada yang kedinginan. Ya udah jangan wes. Nanti saya mementingkan diri sendiri deh, saya bilang gitu sama Bu Paidi ya. Karena memang saya ini mungkin karena kebiasaan dari Bandung Bapak Ibu ya. Jadi kayak di Surabaya itu saya bilang panas begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika saya berada dengan orang-orang yang katanya nggak bisa Bu Susi kedinginan nanti mereka, ya sudah saya biarin kepanasan begitu Bapak Ibu ya. Tidak mementingkan diri, tidak mencari keuntungan, mempedulikan kepentingan yang lain, tidak egois ya. Itu artinya tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian kasih itu tidak pemarah.
tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tersurut oleh kemarahan. Dengar berita apa? Awas ya nanti ya. Nanti wes, tenang aja. Nanti kalau ketemu orangnya, nanti tak marahi tak amuke gitu. Kadang-kadang kita langsung tersulut amarah kita Bapak Ibu ya. Mendengar berita kita jelek-jelekin atau kita sedang diperlakukan tidak baik begitu ya, kita langsung macam-macam ya aku kowe rasano gitu. Mulai ngancam-ngancam dan sebagainya. Karena apa? Orang tersebut adalah menjadi orang yang gampang tersinggung, merasa dia dilukai dan akhirnya dia menjadi marah ya Bapak Ibu. Kemudian kasih yang ke-9, kasih tidak menyimpan kesalahan. Nanti kalau ini banyak-banyak Bapak Ibu ya, tadi di Koblen sama di Bromo hampir sejam, nanti Bapak Ibu kresek-kresek gitu ya. Jadi enggak, ini Bapak Ibu ya, yang penting temanya apa begitu ya. Nah sekarang yang ke-9, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini yang kadang-kadang kita paling sering lakukan ya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seberapa banyak di antara kita yang nyimpan kesalahan orang lain? Mungkin simpan kesalahan suaminya, simpan kesalahan teman kita, saudara kita. Dari muda sampai sekarang Bapak Ibu, disimpan itu, bahkan ditulis di buku ya. Nanti kalau kita lagi nganggur-nganggur dibuka lagi itu. Oh iya ya, awas itu si Ani ya, pernah kamu membuat aku jengkel sama kamu gitu ya, ngata-ngatai aku yang gak baik begitu. Dicatat lagi, wah si ini pernah membuat aku begini-begini, ditulis semua Bapak Ibu. Dia simpan, dibukukan mungkin, waduh, sampai akhirnya jadi cerpen. Karena apa? Tulis itu kesalahan orang Bapak Ibu. Mudah kita mencari kesalahan orang daripada mencari kesalahan diri sendiri. Diri sendiri mah paling apik wes. Paling baik sedunia. Tetapi orang lain kita lupa. Tunjuk orang lain dengan satu jari. Untuk kita 4. Ketika kita tunjuk teman kita, kamu ya nggak sabar, kamu sombong ya. Lebih banyak kemana? Ke kitanya Bapak Ibu. Itu yang harus kita introspeksi. Kita seringkali menyimpan kesalahan orang lain. Ada seorang muda ketika dia disakiti oleh dia kan senang sama seseorang gitu, dan ngesir-ngesir begitu. Ketika akhirnya pria ini setelah menjalani hubungan, kemudian terjadilah karena ketidakcocokan, akhirnya putus Bapak Ibu. Kemudian dia katakan, sakit hatiku, awas ya. Wah kak, pokoknya aku ini gak akan ngampuni sampai saya mati. Katanya mau dibawa sampai mati Bapak Ibu ya. Kalau kita mati Bapak Ibu bawa kesalahan orang, rugi enggak? Rugi. Bahkan ada orang Bapak Ibu, dia menderita karena ingat kesalahan orang lain. Entah itu kesalahan anaknya yang sudah tidak ingat akan orang tua. Sudah menikah, dibesarkan menikah, nggak ingat sama orang tua, nggak pernah datang, nggak pernah tanya keadaan, apalagi memberi uang kepada orang tua. Wah, diingat-ingat itu kesalahan anaknya. Sampai pada akhirnya ketika dia sakit, dia katakan kepada saudaranya, jangan dikasih tahu, biar aku mati tanpa dia tahu, gitu ya. Saking dia simpan itu kesalahan anak. Macam-macam ya Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang istri menyimpan kesalahan suami. Suami mungkin pernah melakukan kesalahan, dia pernah punya will ya, wanita idaman lain. Wah, sakit hatinya, dia tulis begitu ya. Tapi kemudian dia bergumul, anak Tuhan tuh harus ngampuni ya. Tapi suamiku ini loh sudah selingkuh, bagaimana aku bisa ngampuni? Dia bisa mengampuni, hidup bareng, tapi kemudian nanti terjadi pertengkaran lagi. Kamu gak setia apa, tiap-tiap ada kesalahpahaman, diungkit lagi itu kesalahannya. Nah Bapak Ibu, itu satu sikap di mana kita memiliki satu sikap, kita menyimpan kesalahan orang lain. Apa sih yang bisa membuat kita ini menyimpan kesalahan orang lain? Karena kita merasa diperlakukan tidak adil, kita mungkin disalah mengerti, kita ditolak, kita dihina, kita diabaikan. Nah Bapak Ibu, mari kita, walaupun kita mungkin banyak orang melakukan demikian kepada kita, sakit hatinya, sakitnya tuh di sini katanya ya. Apalagi kalau kita sudah ditolak cinta kita, mungkin kita juga dihina, diremehkan orang lain. Simpan itu kesalahannya yang kadang-kadang tidak bisa kita lupakan Bapak Ibu.
Tetapi biarlah kita semua belajar untuk melupakan kesalahan orang lain. Memang melupakan itu tidak mudah Bapak Ibu. Lebih mudah kita mengingat kesalahan orang lain daripada mengingat kebaikannya. Benar nggak Bapak Ibu? Oleh sebab itu kan ada pepatah berkata apa? Peribahasa berkata apa? Nila setitik itu loh, rusak susu sebelanga. Kebaikan yang banyak dirusak hanya kesalahan yang satu Bapak Ibu. Adil enggak itu? Enggak. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Kita lebih mengingat banyak kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Itulah kita belajar kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Benar Bapak Ibu, ada seorang istri Bapak Ibu, dia sudah meninggal sekarang. Dulu jemaat di Koblen. Dia punya suami dan selingkuh dengan pembantunya sendiri, ART. Wah, dia begitu jengkel, simpan kepahitan, sampai pada akhirnya dia kena sakit kanker. Ini bukan menghakimi ya Bapak Ibu, karena dia sakit kanker karena dia nggak ngampuni. Tetapi ini satu kisah nyata Bapak Ibu ya, jadi saya melihat sendiri. Jadi dia simpan itu kesalahan suami, karena saya juga melihat ya, istrinya lebih cantik tuh sama pembantunya. Tapi kenapa sih, namanya manusia ya, aneh gitu ya. Istrinya udah lebih cantik, dia bisa jatuh hatinya sama pembantu. Dia simpan kepahitan tuh suami, dan akhirnya sampai meninggalnya kami datang kurus kering gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Dia tidak bisa mengampuni kesalahan suaminya. Bapak Ibu yang kekasih, rugi kalau kita tidak bisa mengampuni. Seberapa banyak sakit hati kita simpan Bapak Ibu. Seberapa banyak kita simpan luka hati kita. Perkataan orang yang tidak membangkitkan kita, malah melemahkan kita. Seberapa banyak kita simpan. Itu tidak berguna. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian yang selanjutnya dikatakan, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah Bapak Ibu, banyak di antara kita melihat ketidakadilan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah terus kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata kita harus bersukacita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Mungkin ada orang diperlakukan tidak adil, kita berkata, syukur, apalagi itu teman yang sungguh-sungguh bencekno bagi kita ya. Kita nyukuri, syukur, kita bersukacita di atas segala apa yang mereka alami Bapak Ibu. Yang harus kita bersukacita adalah karena kebenaran sehingga kita tidak menginginkan adanya hal-hal buruk dialami oleh orang lain. Dan kemudian kita dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Apa artinya menutupi segala sesuatu? Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu tadi dikatakan apa? Tidak bisa simpan kesalahan orang lain, tidak bisa melupakan kita simpan. Kadang-kadang kesalahan orang lain kita ceritakan gitu ya, kejelekannya kita ceritakan, kesalahannya, apa keburukannya semua diceritakan. Kita mulai supaya orang lain mencemooh dia. Itu adalah kasih yang tidak bisa menutupi Bapak Ibu ya. Kita maunya senangnya bergosip, kita maunya membeberkan kesalahan orang lain. Tetapi yang benar adalah kita belajar menutupi kelemahan orang lain. Dengan maksud apa? Dengan maksud yang mulia. Supaya apa Bapak Ibu? Namanya tidak menjadi cemar. Tapi senangnya kita apa? Membuat nama orang lain cemar. Tapi sih kita kasih tahu, tak kandani. Tapi ojo ngasih tahu yang lain ya. Tak kasih tahu loh. Itu Ibu Tuti itu loh. Masa sih nggak tahu? Utangnya akeh. Waduh, utangnya di sana sini. Enggak gelem bayar. Hati-hati loh ya, hati-hati. Ojo kandani yang lain. Gitu ya. Wah, nanti terus akhirnya apa? Semua orang jadi tahu yang namanya Ibu Tuti itu suka pinjam uang, tapi nggak pernah bayar. Ada juga mungkin, kamu pernah dengar nggak? Ibu Sinta itu loh jadi rentenir. Uangnya oke, rentenir, bunga no uang. Jadi minjemin uang, baik kan ibu-ibu, bapak ibu? Tapi yang jeleknya apa? Bunganya itu loh. Pinjam 1 juta, nanti dibalikinnya 1,5 juta loh ya, gitu ya. Iya. Jadi itulah suatu hal yang sesuatu hal yang
Tidak benar ya Bapak Ibu ya. Karena makasih. Kasih yang akhirnya apa? Dikatakan dia tidak bisa menutupi kesalahan orang lain, tetapi dia mulai bisa membongkarnya, menceritakannya pada orang lain. Cepat ya Bapak Ibu. Yang ke-13, kasih percaya segala sesuatu. Apa sih yang sebenarnya kita pikirkan terhadap orang lain? Mungkin kita mulai curiga, lihat itu, tasnya gede banget. Mungkin nanti kalau pulang itu nanti biasanya diisiin opo-opo gitu ya. Sanggup untuk di jalan. Mulai curiga kalau ada orang bawa tas gede. Mulai curiga apa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kasih itu mulai harus menaruh percaya. Jangan sering-seringnya punya sikap yang negatif, perasaan negatif, curiga kepada orang lain Bapak Ibu ya. Kita belajar percaya kepada orang lain, percaya segala sesuatu. Dan yang ke-14, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Apa artinya mengharapkan segala sesuatu Bapak Ibu? Hidup kita ini harus punya pengharapan. Harapannya kepada siapa? Manusia? Jangan, harapannya kepada Tuhan. Percaya, berpengharapan, fokusnya kepada Tuhan. Yang terakhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini banyak penderitaan, banyak masalah ya. Dan dalam penderitaan itu kita harus terus belajar untuk tidak pernah berhenti berserah. Kita mau menanggung, kita mau sama-sama mengatasinya. Karena di dalam segala pergumulan, penderitaan yang ada, itu pasti ada rencana Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi kasih yang dibacakan, yang diuraikan oleh firman Tuhan tadi adalah bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah karakter yang aktif, yang harus dinyatakan, yang harus dikerjakan, yang harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sehingga Rasul Paulus tidak mendefinisikan kasih hanya dengan teori belaka, tetapi harus dengan tindakan nyata. Kasih yang digambarkan oleh Rasul Paulus di sini adalah kasih yang bentuknya agape, kasih yang murni tanpa pamrih, dan pusatnya adalah kepada orang lain. Kita melihat siapa yang punya kasih agape? Tuhan saja. Jadi ini gambaran kasih Tuhan. Kita belajar dari kasih Tuhan. Jangan kasih saya ya Bapak Ibu ya. Saya ini banyak kelemahan. Paling dari 15 ini baru bisa berapa biji gitu ya. Baru berapa butir gitu di antara semuanya. Tidak ada yang bisa sempurna Bapak Ibu. Itulah sebabnya nanti di akhir aplikasi kita akan melihat bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa Rasul Paulus menekankan kasih? Kalau di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan tentang kasih, karena kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semua karunia-karunia rohani tadi Bapak Ibu semuanya bisa lenyap, semuanya bisa berhenti, semuanya bisa hilang. Tetapi kasih dikatakan tidak berkesudahan. Apa artinya tidak berkesudahan Bapak Ibu? Kasih itu tidak akan lenyap, tidak akan hilang, dan tidak akan berhenti. Kenapa kasih tidak berkesudahan? Karena kasih itu adalah natur Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dia adalah pribadi yang sempurna, yang adalah kasih itu sendiri. Karunia-karunia rohani tidak sempurna Bapak Ibu, bersifat sementara dan akan berakhir. Tetapi kasih akan berlanjut dalam kekekalan. Ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Bukan hanya kasih tidak berkesudahan, kasih juga yang akan menyempurnakan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan ya, sehingga semuanya menjadi berfaedah. Tetapi di dalam poin selanjutnya, poin yang ketiga, kasih itu ada menunjukkan kesempurnaannya. Apa? Kesempurnaannya dalam ayat 9 berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan berkata, pengetahuan itu tidak lengkap, nubuat juga tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
Siapa yang sempurna tiba Bapak Ibu? Tuhan. Ketika Tuhan nanti datang Bapak Ibu, Dia yang sempurna itu menyempurnakan kita, dan semua yang ada semua menjadi lenyap. Kasih tetap menjadi yang terbesar, karena kasih adalah bayangan yang sempurna dari hubungan kita yang kekal dengan Allah. Ya, sehingga dikatakan kasih tidak mungkin lenyap Bapak Ibu, tetapi kasih itu terus ada. Sekalipun nubuat akan lenyap, kemudian segala sesuatunya akan berhenti, tetapi kasih Tuhan akan terus menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya dalam ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku juga merasa seperti anak-anak, tetapi sekarang sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Bapak Ibu, yang Rasul Paulus inginkan adalah kita mengalami pertumbuhan rohani. Mungkin saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan termasuk kanak-kanak, nggak mengerti, nggak bisa lakukan kasih. Tetapi setelah dewasa kita mau belajar melakukan kasih itu, sehingga kita boleh terus berusaha dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu menjadi pribadi yang bertumbuh secara rohani, khususnya di dalam kasih. Dan di dalam proses kasih itu Bapak Ibu, ada yang terus akhirnya bisa sempurna, 15-nya bisa dilakukan begitu? Enggak. Itulah sebabnya terus proses itu diberikan untuk kita Bapak Ibu, terus menerus. Pengudusan itu terus dikerjakan oleh Allah dalam diri kita. Kalau kita mau Bapak Ibu berserah, kita mau diproses oleh Tuhan, pengudusan itu terus ada dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada akhirnya kita mengalami kematangan rohani. Umat Tuhan harus terus bertumbuh di dalam kasih, dan pengudusan itu merupakan perjalanan bagaimana kita akan menuju kemuliaan bersama dengan Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kasih kita kasih yang bukan agape, tetapi kasih Allah, kasih yang agape, kasih yang walaupun meskipun kamu sakiti aku tetap sayang mengasihi kamu. Itu kasih Tuhan, benar nggak Bapak Ibu? Sehingga Dia mau mati di kayu salib bagi kita ketika kita masih berdosa. Biasanya seseorang mau berkorban untuk orang lain ketika apa? Aku tak balas kamu ya, kamu wis api be aku mau apapun aku lakukan untuk kamu ya. Karena apa? Sudah berbuat baik. Tetapi dalam Roma 5 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa Bapak Ibu. Allah tunjukkan kasih-Nya, Dia mau mati bagi kita ketika kita justru masih berdosa. Ketika kita bencana Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa mengasihi Tuhan, justru Allah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh belajar supaya ada pertumbuhan rohani. Dulu kita kanak-kanak, tetapi terus belajar menjadi dewasa di dalam hal kasih. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, dalam ayat 12 dikatakan. Ayat 12-nya berkata apa? Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal sempurna. Bapak Ibu semua punya cermin ya? Cermin itu untuk apa biasanya? Untuk melihat diri, untuk ngaca ya. Pasti setiap kita sebelum pergi ke sini di cermin ya, kita melihat diri kita, jangan-jangan nanti lipstiknya miring, eyeshadow-nya nggak rapi begitu ya. Ininya apa namanya, maskaranya belepotan di sini-sini. Mungkin ya Bapak Ibu, jadi kita ini perlu cermin dalam kehidupan kita. Cermin zaman dahulu Bapak Ibu dibuat dari logam yang dipoles terus ya, dipoles sampai kelihatan licin. Akhirnya kita bisa melihat wajah kita. Tetapi ketika kita bercermin di dalam polesan itu Bapak Ibu, samar-samar, enggak kelihatan jelas. Kalau cermin sekarang Bapak Ibu kan bagus ya, sampai bening gitu, kita tahu nanti di sininya ada flek hitam. Aku ini udah flek hitam ya, udah keriput, udah apa gitu ya. Kita tahu ya. Karena apa? Cermin sekarang kan apa? Udah secanggih sekarang, zaman dulu belum Bapak Ibu. Itulah Rasul Paulus berkata, kita ini apa, cermin kita ini gambarannya samar-samar. Jadi kita ini Bapak Ibu nggak bisa menilai apakah diri kita ini sudah sempurna atau belum. Tetapi Bapak Ibu, Yesus yang menjadi gambaran yang sempurna bagi kita. Ketika kita bercermin, kita lihat diri kita jauh daripada tidak sempurna dalam hal kasih. Tetapi Kristus yang adalah memiliki kasih yang sempurna itu terus akan menyempurnakan kita. Dia beritahu, kamu itu kurangnya ini loh, kamu harus begini loh ya. Cermin itu kan yang ngomong nanti sama kita ya.
Itu loh rambut sebelah kananmu loh, masih nggak rapi gitu. Akhirnya kita sisir yang sebelah kanan. Itu loh rambutmu yang sebelah kiri, ada kelihatan apa mulai putih gitu ya, kita mulai semir gitu ya. Jadi cermin itu memberitahukan pada kita. Cermin yang samar-samar, bayangan yang samar-samar, kita mengenal diri kita tidak sempurna. Tetapi satu saat Bapak Ibu dikatakan kita akan mengenal Dia dengan sempurna. Tuhan yang adalah kasih akan terus menyempurnakan kasih kita Bapak Ibu ya. Dan ketika kita bisa menunjukkan kasih, berarti Tuhan menunjukkan kita ini sudah mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan ya. Dan yang terakhir, bukan hanya kita belajar tadi tentang kasih yang menyempurnakan, kita sudah belajar tadi tentang kesempurnaan kasih, dan yang terakhir tentang kebesaran kasih. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita belajar di dalam ayat 13 tentang kebesaran kasih. Apa itu kebesaran kasihnya? Dalam hidup kita perlu iman. Bahkan dikatakan iman sebesar biji sesawi, iman yang kecil bisa pindahkan gunung katanya. Berarti yang penting iman gitu ya. Terus kemudian ada orang berkata, oh yang penting pengharapan. Karena kalau kita nggak punya pengharapan, kita akan mudah menjadi orang yang putus asa dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih, kasih adalah suatu hal yang penting. Karena kasih adalah manifestasi tertinggi dalam kehidupan Kristen. Di dalam kasih Bapak Ibu mencerminkan Allah yang adalah kasih itu. Nah, dengan kasih kita juga memenuhi semua hukum Taurat. Dalam Matius 22 ayat 40, pada kedua hukum ini, hukum apa? Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Dikatakan dalam kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita bisa melakukan dua hukum tadi Bapak Ibu, kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Di nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan adalah kasih itu adalah sebagai pengikat yang menyempurnakan dalam komunitas Kristen. Di dalam gereja ini Bapak Ibu ya, jemaat di Tengger ini, kita semua merupakan komunitas ya. Dan di dalam komunitas ini yang harus mengikat adalah kasih. Kasih itu yang mengikat kita Bapak Ibu. Kalau satu dengan yang lain mungkin kita tidak bisa menerima. Kita maunya memilih-milih di dalam pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kasih Tuhan itu yang menjadi pengikat yang sempurna dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengikat Bapak Ibu, tetapi biarlah kita percaya bahwa kita diberikan kasih yang sebagai inti daripada karakter Allah itu terwujud dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita jadikan kasih itu sebagai pusat kehidupan Kristen, dan setiap tindakan kita dimotivasikan oleh kasih. Kasih mendasari segala sesuatu ya, seperti pujian tadi, apakah kita memberi dengan kasih, melayani Tuhan juga dengan kasih, apa yang kita kerjakan apakah sudah dengan kasih. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, biarlah semuanya termotivasikan oleh kasih. Fokusnya kasih, mengingat bahwa kasih itu adalah kekal adanya. Terus kita kejar untuk terus semakin hari semakin kasih kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga 1 Korintus 13 ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa kasih adalah inti dari iman Kristiani. Jadi kalau kita beriman sama Tuhan, kita mungkin woro-woro sama orang, aku ini orang Kristen loh ya. Nanti mungkin tapi orang-orang berkata, orang Kristen kayak gitu ya, berarti Kristusnya kayak gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kita ini cerminan daripada Allah. Itulah sebabnya ketika orang-orang melihat kita, jangankan kita kenalkan diri. Aku Betsy gitu ya. Aku orang Kristen. Wah, tapi terus nggak ada kasih sama sekali. Nggak jadi berkat Bapak Ibu. Tapi biarlah setiap orang walaupun nggak tanya, ibu ke gereja ya, ibu orang Kristen ya, karena tercermin dalam kehidupannya, dalam tindakannya Bapak Ibu, tanpa kita woro-woro cerita begitu ya. Ingat ada satu pepatah, merek yang bagus menggambarkan bagaimana isinya. Bapak Ibu suka dengan merek apa kalau gadget? Samsung katanya ya. Iya, Samsung katanya lebih bagus ya, tapi ada orang lain mengatakan Apple lebih bagus gitu ya. Ya, tergantung Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita menggambarkan merek tertentu itu sebenarnya menggambarkan isinya. Jadi kalau kita berkata Apple inovasi yang bagus gitu ya, Samsung terus berkembang dengan adaptasi dan aplikasinya yang terus maju kayak gitu ya.
jam tangan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Seiko itu yang lebih canggih, tetapi ternyata ada Rolex ya, mutunya lebih tinggi, harganya mahal dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang kekasih, merek itu menunjukkan mutu barang, dan anak Tuhan ini menunjukkan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau merek itu menunjukkan kualitasnya barang. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menyatakan diri, aku orang Kristen, aku anak Tuhan, itu menunjukkan cerminan kasih Kristus. Kristus yang adalah kasih itu benar-benar kita terima. Jangan sampai ya kita malah menjadi batu sandungan, nggak jadi orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen jahat-jahat, orang Kristen cuek-cuek, orang Kristen egois gitu ya. Enggak Bapak Ibu, mari kita menjadi anak Tuhan yang seharusnya menunjukkan merek hidup daripada kasih Tuhan. Mutu kehidupan mencerminkan kasih Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, satu kali di rumah saya punya cermin ya. Cerminnya nggak terlalu gede Bapak Ibu ya. Karena kalau di kamar itu sebenarnya ada cermin yang gede kan, nyatu sama lemari Bapak Ibu ya. Terus saya beli cermin yang kecil. Waktu saya pegang ternyata tiba-tiba merosot jatuh. Kalau udah jatuh gitu bagaimana Bapak Ibu? Pecah ya. Untungnya pecahnya itu masih bisa dilihat lah ya, walaupun ada retak-retak tapi nggak sampai ini gitu. Terus udah gitu saya pakai Bapak Ibu, saya pakai karena saya juga belum nanti aja saya buang kalau udah sempat beli. Saya lihat dia masih ketok kok gitu ya. Tapi kemudian saya lihat lagi, oh ini kok nggak sempurna gitu ya, karena memang udah jatuh, cermin itu retak. Gambaran dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita kadang-kadang ada keretakan di sana sini Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita masih punya egois, sifat ego, iri, marah, sombong. Itu retak-retaknya kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengaca, nah itulah kita. Kristus sebagai cerminan yang sempurna mengingatkan kita, oh itu loh kamu masih egois, loh kamu masih sombong loh ya, kamu masih begini begitu gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur bahwa kita punya cermin. Kita melihat segala sesuatunya sama-sama. Tapi kita kemudian dikatakan akan bertemu muka dengan muka. Allah yang adalah kasih yang sejati itu akan bertemu. Apa itu? Kaget. Akan bertemu muka dengan muka ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Akan bertemu muka dengan muka. Sampai pada akhirnya kita melihat bahwa walaupun banyak keretakan, ketidaksempurnaan dalam kehidupan kita, biarlah kasih kita yang menjadi cerminan Allah hidup di dalam kita masing-masing. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bisa? Dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa Bapak Ibu, malah kita jadi orang putus asa, frustasi. Kita berusaha sekuat tenaga, nggak bisa kita lakukan. Kita menjadi orang murah hati, kadang-kadang genggam. Ini kan berkatku ini, aku cari susah-susah gitu ya. Padahal Bapak Ibu, kita menjadi orang yang murah hati, jangan tunggu kaya. Dalam segala kesederhanaan kita pun kita tetap jadi berkat Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat caranya bagaimana, kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana kita bisa berbuah? Tinggal di dalam Tuhan. Atau lebih jelasnya dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah atau tinggallah di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita dimampukan untuk kita bisa menjadi pelaku daripada kasih Tuhan itu. Hidup di dalam kasih, akhirnya kita mencerminkan Kristus atau Allah itu yang adalah kasih dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi biarlah hal ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita Bapak Ibu. Bahwa kasih bukan hanya perasaan, tetapi kasih adalah karakter yang aktif yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kasih itu juga menggambarkan cerminan dari Allah sendiri. Apakah kita mau menjadi cerminan daripada Allah? Tanpa orang lain tanpa kita mengatakan aku anak Tuhan, aku orang Kristen, orang lain bisa melihat dalam diri kita ada Kristus, dalam diri kita ada Allah, sehingga orang lain mau datang kepada kita, kepada Tuhan, karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat
hidupnya menyenangkan, hidupnya sungguh-sungguh menjadi gambaran Allah itu sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Saya ajak Bapak Ibu nyanyikan pujian kasih pasti lemah lembut. Kita minta Tuhan mengajarkan kasih yang sempurna itu. Kita seringkali tidak sempurna Bapak Ibu, tapi kita mau belajar daripada kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti mengampuni, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti mengampuni, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, mari Bapak Ibu kita berdiri. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau mengajar kami kasih yang tulus, kasih yang agape itu Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami firman Tuhan tentang kasih. Kami banyak kekurangan, kami tidak sempurna Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang menyempurnakan kasih kami, sehingga Engkaulah sebagai cerminan kami yang begitu sempurna, sehingga kami boleh dinyatakan, ditunjukkan apa yang masih kurang dalam kehidupan kami. Beri kami kemampuan ya Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau, karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Dan kasih-Mu terus menyempurnakan kami dan memampukan kami untuk kami boleh merefleksikan Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga melalui kehidupan kami
banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua sehingga dengan pertolongan Tuhan kami boleh menjalani hidup kami, dengan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Mas Kris untuk aslinya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati, semangat terus. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau saat sore hari ini setiap kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari.